Selamat pagi pemirsa. Badai pemutusan hubungan kerja atau PHK terus menghantam Indonesia. Berdasarkan data yang dirilis oleh Kementerian Ketenagakerjaan, sepanjang Januari hingga Juni tahun ini, lebih dari 101.000 pekerja terkena PHK. Asosiasi Serikat Pekerja atau ASPEK Indonesia memperkirakan fenomena PHK massal masih akan terjadi sampai dengan akhir tahun ini. Asosiasi Serikat Pekerja Indonesia juga mengatakan bahwa salah satu penyebab badai PHK adalah Peraturan Menteri Perdagangan atau Permendak Nomor 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor. Kondisi itu jelas sangat ironis mengingat tenaga kerja merupakan salah satu faktor penggerak ekonomi. Pemerintah tidak boleh menutup mata atas fakta lonjakan jumlah orang yang kehilangan pekerjaan. Mengingat 2030 nanti Indonesia diprediksi akan mendapat bonus demografi. Perlu segera dicarikan solusi agar tidak menimbulkan masalah yang ujung-ujungnya mengguncang stabilitas politik maupun ekonomi. Inilah editorial Media Indonesia Sabtu 3 Agustus 2024 dengan tema Segera Atasi Badai PHK. Bersama saya Iqbal Himawan. Anda juga bisa berpartisipasi dan berinteraksi nanti. Namun pagi ini kita akan memperkenalkan dulu, sudah hadir bersama saya anggota Dewan Redaksi Media Group, Jaka Budi Santosa. Mas Jaka, selamat pagi. Selamat pagi, Iqbal. Ini mungkin saya agak kaget dengan angkanya, jadi agak stumble tadi. Namun sebelum kita membahas soal PHK ini, Mas Jaka, yang angkanya cukup mengejutkan, paling tidak ada sedikit optimisme ya dari Olimpiade Paris. Ada beberapa cabang ternyata yang kita masih bisa berharap, Mas Jaka. Ya, sebenarnya kan ya, selama ini kalau di Olimpiade atau di event-event multi event yang besar seperti Asian Games dan Olimpiade, bulu tangkis itu kan sandaran utama. Yang kita prihatinkan, kok sepertinya bukan ada peluang ya. Yang kita khawatirkan kita akan mengulang cerita kelam waktu di Olimpiade 2012 London. Kita tidak dapat satupun medali. Mudah-mudahan itu tidak terjadi dan satu-satunya tumpuan yang masih tersisa kan ada di tangan Gregoria Mariska Tanjung yang dia lolos ke perempat final untuk tunggal putri, dan sayangnya dia akan menghadapi lawan yang tidak mudah dari Thailand. Jadi kalau kemudian nanti benar-benar tidak mendapatkan medali dari bulu tangkis, ya ini membuktikan bahwa cerita indah bulu tangkis di multi event semakin hilang. Kalau kita lihat sebelumnya di Asian Games 2022, untuk pertama kalinya kita juga tidak mendapatkan medali dari bulu tangkis. Jadi ini sebuah warning yang luar biasa bagi PBSI khususnya untuk betul-betul bangkit untuk menjadikan bulu tangkis itu menjadi andalan utama Indonesia. Tetapi kita juga masih bisa berharap di Olimpiade kali ini dari cabang-cabang lain kan. Ada masih ada di angkat besi, kemudian juga yang juga berpeluang itu kan di panjat tebing untuk nomor speed. Karena track record atlet kita panjat tebing di level dunia bagus ya, Mas Jaka. Iya, jadi kita berharap Gregoria juga tetap terus melaju dan akhirnya membawa pulang medali sehingga kita untuk bulu tangkis bisa terselamatkan. Untuk angkat besi juga kita masih berangkat karena tradisi medali dari angkat besi itu juga selalu terjadi di Olimpiade kan. Dan untuk panjat tebing ini kan kali pertama kita bisa tampil karena di Olimpiadenya kan Olimpiade sebelumnya kan tidak ada nomor speed. Sementara kita yang bisa tampil itu di nomor speed. Jadi mudah-mudahan kita tetap dapat medali di Olimpiade, dan mudah-mudahan juga lagu Indonesia Raya, bendera merah putih bisa berkibar di podium Olimpiade. Oke. Dan mudah-mudahan juga konflik di Timur Tengah ini tidak semakin panas. Itu memang tidak terhindarkan ya, Mas Jaka ya. Tapi di sisi lain ada pernyataan dari Iran siap membalaskan kematian Ismail Haniyeh, dalam ini pejabat politik dari Hamas. Jadi akan seperti apa nanti ke depannya, Mas? Ya kan ada kekhawatiran pembunuhan terhadap Ismail Haniyeh di Iran itu akan bisa memantik balas dendam dari Iran. Ya Iran tentu tidak ingin mereka betul-betul dipecundangi kan. Ketika seorang tokoh sebesar Ismail Haniyeh bisa dibunuh di Iran, ketika dia menghadiri upacara kenegaraan, ketika dia menjadi tamu VVIP, tetapi bisa dibunuh yang diduga dilakukan oleh Israel, itu kan menampar muka Iran, dan tentu saja Iran akan membalas penghinaan ini dengan, ya kalau kita lihat perkembangan berita terakhir itu kan pemimpin tertinggi Iran Ali Khamenei kan sudah menginstruksikan, dikabarkan sudah menginstruksikan untuk melakukan serangan balasan. Dan ini kita khawatirkan akan terjadi perang terbuka, tidak hanya antara Israel dengan Hamas, tidak hanya Israel dengan
Hizbullah yang selama ini menjadi proksinya Iran, tetapi dengan Iran langsung. Dan kalau ini yang terjadi, situasi di Timur Tengah akan semakin memanas, dan ini pasti akan mempengaruhi akan berdampak buruk terhadap perekonomian dunia, terhadap politikan dunia, dan ini yang kita harapkan tidak terjadi. Oke, yang berdampak buruk itu juga gula ya Mas ya? Iya. Sama garam dan juga kandungan lain. Ini kalau Iya. melihat angkanya cukup mengejutkan, angka Betul. diabetes. Itu bahkan juga anak-anak ternyata semakin banyak yang cuci darah. Anak-anak gagal lagi kan? ginjal itu Iya. anak-anak ya. Jadi apa yang bisa dilakukan pemerintah untuk menekan angka ini? Iya, ini kan sudah ada keputusan dari pemerintah ini sebagai tindak lanjut dari pelaksanaan Undang-Undang 17/2023 tentang kesehatan. Ini kan salah satunya kan akan pembatasan minuman berpemanis dalam kemasan. Jadi kan selama ini kan minuman berpemanis dalam kemasan yang kadar gulanya tuh begitu tinggi, itu kan terlalu bebas dikonsumsi oleh Di setiap supermarket ada dan anak-anak dan sangat harganya mudah murah kan? mengakses. Harganya Dan juga murah. murah. Dan ini kan salah satunya ya akan dikenai cukai, sehingga nanti mungkin harganya juga tidak akan semua sekarang, dan orang akan berpikir ulang untuk dengan mudahnya meminum minuman jenis ini. Kenapa ini harus segera Mas Jaka? Ya karena situasi di negara kita terhadap dampak minuman berpemanis ini kan sudah sangat mengkhawatirkan. Kalau kita lihat dari tingkat konsumsinya itu kan ada kenaikan yang luar biasa cepat kan, 15 kali lipat dalam 20 tahun terakhir. Dampaknya apa? Dampaknya gula itu kan menjadi sumber penyakit di setiap orang. Dia bisa menimbulkan diabetes, dan diabetes itu bisa merambah kemana-mana, bisa ke ginjal, bisa ke hati, bisa ke mana-mana, ke organ-organ tubuh yang vital. Dan ini harus diatasi segera. Dan yang lebih mengkhawatirkan kan tidak hanya orang tua, tidak hanya orang yang dewasa, anak-anak pun sudah mulai cuci darah. Betul, itu kan karena salah satunya karena begitu longgarnya aturan minuman berpemanis dalam kemasan. Itu sudah dilakukan dengan Thailand dan Filipina. Ya, Jadi negara-negara lain sudah melakukan hal itu. Ya, kita mungkin agak terlambat, tetapi ya peraturan sudah dibuat, dan kita berharap itu akan segera diberlakukan, dan pengawasannya juga harus ketat, sehingga produsen minuman itu tidak dengan leluasa lagi untuk membuat kadar gulanya terlalu tinggi. Pengawasannya harus ketat ya. Termasuk bagi peraturan-peraturan yang tidak mendukung industri. Dalam hal ini soal relaksasi impor itu hanya salah satu penyebabnya. Betul. Ya Mas Jaka ya. Kenapa media Indonesia ini memang angkanya cukup mengkhawatirkan. Ada 101 lebih pekerja terkena PHK sejak Januari hingga Juni. Kenapa media Indonesia terus menyorot soal hal ini? Iya, ini kan badai PHK itu kan menjadi persoalan yang sebenarnya sangat besar. Tetapi sebagian orang, bahkan sebagian pihak-pihak pengambil kebijakan itu sepertinya tidak terlalu aware ya. Sepertinya mereka menanggapi hal ini dengan sikap yang biasa-biasa saja. Padahal kalau kita lihat dari badai PHK sejak terutama sejak COVID. Kalau sejak COVID mungkin kita bisa memaklumi karena itu terjadi di seluruh negara, karena itu karena force majeure, dan yang kita sorot, kita kritik itu kan badai itu terus terjadi setelah sampai hari ini. Bahkan kalau kita lihat data terakhir itu kan 2023 itu kan ada sekitar 358.000 pekerja yang di PHK. Naik sangat drastis dibandingkan 2022 yang hanya sekitar 25.000. Itu saat ekonomi yang sempat jatuh akibat COVID sudah mulai bangkit ya seharusnya. Betul. Harusnya kan sudah semakin bangkit. Tetapi kan ada indikasi kecenderungan untuk badai-badai PHK itu akan terus berlanjut. Seperti yang kita tulis di editorial untuk sampai Juni 2024 saja itu kan sudah sangat banyak badai, dan itu akan diperkirakan terus terjadi, dan ini tidak bisa dianggap remeh oleh pemerintah. Harus ada upaya yang lebih luar biasa lagi untuk mengatasi gelombang PHK ini. Nanti kita akan bahas supaya luar biasa seperti apa ya Mas Jaka yang harus dilakukan, dan itulah menjadi topik dalam editorial Media Indonesia kali ini. Pemirsa, segera atasi badai PHK. Selamat menyaksikan. Segera atasi badai PHK. Badai pemutusan hubungan kerja atau PHK terus menghantam Indonesia. Sepanjang Januari hingga Juni tahun ini,
Berdasarkan data yang dirilis Kementerian Ketenagakerjaan, lebih dari 101.000 pekerja terkena PHK. Jumlah tersebut hanya turun tipis jika dibandingkan dengan periode yang sama pada 2023 yang mencapai 111.852 pekerja. Asosiasi Serikat Pekerja atau Aspek Indonesia memperkirakan fenomena PHK massal masih akan terjadi sampai dengan akhir tahun ini. Kondisi itu jelas sangat ironis, mengingat tenaga kerja merupakan salah satu faktor penggerak ekonomi selain faktor sumber daya alam dan teknologi. Sebagai salah satu negara dengan jumlah populasi terbanyak di dunia, bahkan digadang-gadang bakal mendapat bonus demografi pada 2030. Lonjakan jumlah orang yang kehilangan pekerjaan itu tidak bisa dianggap seperti angin lalu. Perlu segera dicarikan solusi agar tidak menimbulkan masalah yang ujung-ujungnya mengguncang stabilitas politik dan ekonomi. Pemerintah tidak boleh menutup mata atas fakta tersebut. Betul, kondisi perekonomian global saat ini memang sedang lesu sehingga berdampak pada penurunan permintaan pasar. Namun, itu tidak bisa sepenuhnya dijadikan alasan. Apalagi, menurut Aspek Indonesia, salah satu penyebab badai PHK ialah Peraturan Menteri Perdagangan atau Permendak Nomor 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor. Masuknya barang-barang dari luar negeri itu, termasuk tekstil dan alas kaki dengan harga miring, telah memukul industri dalam negeri lantaran tidak mampu bersaing sehingga membuat sejumlah perusahaan lokal terjungkal. Itu artinya kesalahan terletak pada kebijakan yang dibuat pemerintah sendiri, bukan sepenuhnya lantaran kondisi geopolitik atau geoekonomi global. Policy semacam itu perlu ditinjau kembali karena tidak memihak atau melindungi pengusaha dalam negeri. Seharusnya kementerian terkait mengundang para pemangku kepentingan sebelum membuat sebuah regulasi. Sayangnya, hal seperti itu kerap absen dilakukan pemerintah. Di tengah kondisi laju perekonomian global yang terus melambat, pemerintah mestinya pintar dan kreatif bersiasat bagaimana caranya menjaga agar perekonomian domestik tetap sehat, bahkan jika perlu meningkat. Salah satu caranya ialah dengan meninjau kembali berbagai regulasi yang berdampak buruk bagi pengusaha dalam negeri. Jika perlu, berikan insentif pajak dan berbagai kemudahan lain kepada mereka yang mampu menggerakkan industri padat tenaga kerja. Jangan malah dihambat, apalagi dipersulit dengan membuka keran impor selebar-lebarnya. Pemerintah juga jangan alergi dengan kritik, apalagi sibuk saling menyalahkan antar kementerian atas kondisi tersebut. Lebih baik introspeksi, apakah kebijakan yang selama ini dibuat lebih banyak mendatangkan manfaat atau mudarat? Jika kebijakan itu merugikan, segera koreksi tanpa menunggu korban berjatuhan. Jangan malu untuk mengakui kesalahan. Jangan seperti pepatah, buruk rupa cermin dibelah. Pun, jangan sibuk membuat bantahan sana-sini yang ujung-ujungnya lebih sekadar ngeles ketimbang menemukan solusi. Misalnya, saat berbagai lembaga ekonomi merilis data makin terimpitnya kelas menengah Indonesia, bahkan sebagian jatuh miskin, ada menteri yang tidak yakin dengan kesahihan data itu. Kata sang menteri, para pekerja itu bukan jatuh miskin karena kehilangan pekerjaan, melainkan sejak pandemi COVID-19 mereka bermigrasi dari pekerja formal ke pekerja informal sehingga tidak tercatat dalam statistik. Pembelaan seperti itu hanya akan berhenti dalam debat kusir soal data tanpa ada solusi dan korban terus berjatuhan. Tugas negara ialah menyediakan pekerjaan seluas-luasnya dan sebanyak-banyaknya bagi rakyat, bukan defensif sekuat tenaga dan sekencang-kencangnya. Segera atasi badai PHK ini menjadi topik dalam editorial Media Indonesia kali ini. Kami akan langsung kembali dengan pembahasannya usai jeda. Tetaplah bersama kami di Metro TV. Kembali di editorial Media Indonesia, pemirsa. Topik kita pada pagi hari ini adalah terkait dengan badai PHK yang terus berlangsung dan dikhawatirkan masih akan terus terjadi hingga akhir tahun ini. Dan kita akan ajak Anda untuk bergabung memberikan opini Anda melalui sambungan telepon. Yang pertama kita akan sapa Pak John Veto dari Batam, Kepulauan Riau. Pak John, selamat pagi. Selamat pagi, Mas Iqbal.
Selamat pagi, Bung Jaga. Salam sehat selalu. Salam sehat Pak, bagaimana menanggapi ancaman badai PHK ini Pak? Ini ya, di editorial yang dibedah pagi hari ini memang real ya. Inilah hebatnya Metro TV ini. Ya. Itu belum sebenarnya kalau sampai ke daerah-daerah yang daerah non-C, ini akan meningkat apa dia. Ya. Nah ini mungkin ambil sampelnya mungkin di daerah kota-kota besar aja. Kayak Jakarta, Surabaya, Jawa Barat mungkin kan. Tapi kalau lihat apalagi ke daerah-daerah ya, provinsi lain, contoh kayak di Kepri misalnya kan, ya memang realitanya memang ternyata nampak di lapangan. Dan lagi kan gampang aja Mas Jaka. Menengok ukurannya, barometernya, ya, kalau PHK itu tinggi, saudara itu pasti kejahatan juga tinggi. Tingkat kriminal juga tinggi. Apalagi belakangan ini kita juga aksi bundir juga tinggi, bunuh diri. Kenapa? Ya masalah ekonomi. Salah satunya pundi-pundi ekonomi itu bisa hidup kan di luang pekerjaan. Nyatanya kaget juga saya berapa bulan nih kok ada lebih 100.000 yang di PHK. Kan dah ngeri juga ini. Cuma kita casingnya di luar ke ekonomi kita memang agak casing aja. Tapi kalau kita masuk lagi lebih dalam lagi, aduh ngeri betul. Takut kita. Tapi inilah realita nyata. Mudah-mudahan pemerintah, apalagi Menteri Perdagangan yang regulasinya agak membebankan kepada industri-industri apa ya itu kenapa ditinjau ulang lagi? Ya, kalau dapat ya industri-industri hidup lagi lah industri contoh kayak masakan alas kaki aja kok bisa kita masuk dari luar negeri impor kan dah. Kita negara begitu itu juga besar. Pertanyaan publik ya, masuknya barang impor yang murah. Terima kasih Pak John Veto sudah bergabung. Selanjutnya ada Pak Yunus Luat di Tanjung Selor, Kalimantan Utara. Pak Yunus, selamat pagi. Selamat pagi, salam sejahtera untuk seluruh warga NKRI tercipta. Kami sangat miris mendengar informasi dan akan penerapan adanya penghentian atau menghilangkan pekerjaan orang lain kata kasarnya. Memang kita ketahui bahwa pemerintah sudah sejak tahun yang lalu, beberapa tahun lalu, ada wacana-wacana, ada resiko akan pemutusan hubungan kerja. Nah, tapi bagaimanapun kami mohon dengan segala kerendahan hati kami dari daerah Kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantan Utara berharap supaya pemerintah pusat beri kewenangan untuk daerah bagaimana menginventarisir siapa-siapa yang bekerja. Dan satu lagi kita tidak anti orang luar negeri yang bekerja, tetapi janganlah terlalu menggunakan luar negeri terus. Ada potensi daerah, ada potensi anak bangsa yang bisa bekerja agar tidak menjadi korban akibat orang luar. Mohon maaf, ini yang kita harapkan supaya betul-betul jangan sembarang ada pemutusan pekerjaan. Kalau mereka dihilangkan pekerjaannya itu menuai badai besar dan kita tidak minta-minta akan terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Karena sejatinya kita ini menginginkan Indonesia itu selalu ada dalam keadaan damai, aman, guyup, rukun, kondusif, harmonis, terberkatilah kita. Maka untuk Baik, itu Pak Yunus. kami berharap supaya ada kebersamaan, beri kewenangan untuk daerah untuk menginventarisir siapa-siapa yang ada Terima bekerja kasih, Pak supaya Yunus kita Luat. bisa memilah. Oke. Sudah kita tangkap Pak poinnya. Terima kasih Pak Yunus Luat bergabung dari Tanjung Selor, Kalimantan Utara. Ini suara dari daerah ya Mas Jaka ya. Artinya mereka juga merasakan langsung gitu PHK masih terus terjadi. Yang juga dipertanyakan adalah soal Menteri Perdagangan. Nanti kita akan bahas soal ini. Salah satu yang menyebabkan adalah soal kebijakan relaksasi impor. Kita akan kembali dengan pembahasannya usai jeda. Tetaplah bersama kami di Editorial Media Indonesia. Anda kembali di Editorial Media Indonesia, segera atasi badai PHK. Jadi yang segera itu apa yang harus segera diprioritaskan oleh pemerintah supaya tadi kalau kata penelpon tidak terjadi guncangan stabilitas politik dan ekonomi? Ya, yang pasti pertama soal relaksasi impor ini kalau bisa ditinjau ulang. Dan itu kan yang diharapkan oleh banyak kalangan termasuk para pengusaha kan. Karena begini kan ada ironi ketika perusahaan-perusahaan kita atau UKM kita tidak bisa
bersaing seperti sebelumnya di luar negeri. Karena pasar luar negeri kan semakin sempit nih karena masalah geoekonomi dan geopolitik. Mereka kan sebenarnya bisa berharap untuk fokus ke pasar dalam negeri. Tetapi ketika kemudian pemerintah justru membuka keran yang begitu luas untuk dengan impor, produk-produk impor, ya mereka akan semakin terjepit lagi. Itulah yang dikeluhkan oleh banyak pengusaha kan. Jadi semestinya relaksasi impor itu kalau bisa ditinjau ulang, kalau bisa diperketat sehingga produk-produk dalam negeri itu bisa betul-betul bisa menjadi raja di tuan rumahnya sendiri. Jangan malah menyalahkan kualitas produk dalam negeri tidak bisa bersaing. Iya, itu jangan, kalau soal kualitas kan produk kita itu kan tidak kalah dengan negara lain. Mungkin yang menjadi persoalan adalah masalah harga. Kalau kita lihat itu kan dari luar negeri, terutama dari Cina itu harganya kan sangat murah. Dan itu kan bagian dari kebijakan pemerintah Cina untuk melakukan politik dumping itu kan. Jadi sebenarnya hal-hal seperti itu harus betul-betul diatasi atau diseriusi oleh pemerintah. Kedua, ini kan sudah gelombang PHK ini kan sudah terjadi di mana-mana. Jadi tidak cukup hanya dengan memberikan bantalan sosial kepada para korban PHK, tetapi yang paling penting adalah bagaimana mengatasi penyebab utamanya itu seperti apa. Tadi soal relaksasi impor, kemudian soal insentif fiskal misalnya, itu harus segera diberikan kepada perusahaan-perusahaan dalam negeri. Bebaskan biaya masuk impor bahan-bahan untuk bahan-bahan baku misalnya, kemudian juga berikan insentif pajak. Dan yang tidak kalah penting adalah bagaimana negara bisa menggait investor yang berkualitas. Kalau kita lihat data yang ada, itu cukup banyak investasi yang masuk, terutama sejak diberlakukan Undang-Undang Cipta Kerja. Tetapi banyak yang menganggap bahwa investor itu menanamkan investasinya secara tidak berkualitas. Mereka cenderung mendapatkan tenaga kerja dengan upah murah, dengan merusak lingkungan. Sementara investor-investor yang berkualitas justru menarik diri karena dengan terhalang oleh hambatan-hambatan di Undang-Undang Cipta Kerja. Salah satunya dengan upah murah. Kalau kita lihat sekitar tahun 2020 itu ada sekitar cukup banyaklah serikat pekerja dan perusahaan asing yang memberikan surat kepada Pak Jokowi. Dia meminta agar Undang-Undang Cipta Kerja itu direvisi atau ditinjau ulang, salah satunya soal poin-poin dengan upah murah dan segala macam. Kan itu kan menjadi perhatian serikat pekerja dunia kan. Baik, Mas Jaka. Itu artinya dari situ saya terlihat ya sebenarnya komitmen pemerintah agak berkebalikan dengan janjinya terkait dengan penyerapan tenaga kerja, tapi justru undang-undang yang dibuat kok produknya seperti itu, tidak berpihak kepada tenaga kerja Indonesia maupun industri itu sendiri. Mas Jaka, terima kasih. Sama-sama. Kita nantikan langkah konkret dari pemerintah. Pemirsa, di tengah kondisi laju perekonomian global yang melambat, pemerintah harusnya pintar dan kreatif bersiasat menjaga perekonomian domestik tetap sehat atau bahkan meningkat, bukan justru dihambat, apalagi dipersulit dengan membuka keran impor selebar-lebarnya. Jangan biarkan korban badai PHK terus berjatuhan. Ingat, tugas negara ialah menyediakan pekerjaan seluas-luasnya dan sebanyak-banyaknya bagi rakyat. Karena tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Terima kasih Anda sudah menyaksikan Editorial Media Indonesia. Saya Iqbal Himawan, selalu jaga kesehatan Anda. Sampai jumpa.